Selamat datang di tutorial Cloud Front Desk. Kali ini kita akan membahas di modul marketing, yaitu salah satunya adalah tentang statistik kamar yang dinamakan room statistik. Ya, jadi di dashboard Anda bisa lihat di video sebelumnya bahwa kita menerangkan bahwa di sini ada tombol room statistik di dalam kolom current room activities. Salah satunya adalah tombol room statistik. Room statistik ini jika kita klik maka kita akan masuk ke informasi tentang marketing mengenai tabel room statistik. Adapun tabel ini selain masuk dari dashboard, kita juga bisa memanggilnya dari menu marketing room statistik seperti ini. Nah, oke. Sekarang kita akan membahas tentang apa aja yang informasi yang ada di room statistik. Oke, di sini ada beberapa kolom, mulai dari description, today, month to date, dan year to date. Jadi di description ini ada beberapa poin-poin tentang apa yang tercatat di sini. Kemudian di today ini adalah informasi tentang poin-poin yang ada di description. Misalnya ini ada host use, itu ada 0, berarti tidak ada host use. Out of order ada 1, berarti. Nah, ini adalah informasi yang di kolom today, ini adalah yang terjadi pada saat next audit terakhir dilakukan. Jadi bukan current status. Kalau current status siang ini bukan ini adalah rekap dari hari terakhir. Jadi kalau yang current itu masih terus bergerak, berhentinya setelah kita next audit. Setelah pada saat next audit, kita simpan angka-angka itu untuk dimasukkan ke dalam kolom today. Nah, ini adalah hasil dari next audit semalam. Ya, oke. Kemudian ada month to date, ini adalah kumpulan dari today yang sampai dengan hari ini. Jadi kalau misalnya sudah sekian hari, maka month to date ini bertambah terus. Ini bertambah ke sini, dari today bertambah ke month to date. Sampai dengan akhir bulan. Setelah akhir bulan dia balik nol lagi seperti di today. Jadi seperti ini sama, berarti ini adalah baru hari pertama. Kita melakukan, baru sekali kita melakukan next audit di bulan yang sama. Jadi kalau nanti kita coba sekali lagi kita melakukan next audit, kalau ini akan bertambah ke sini ya. Target ini nanti kita setup di sini ya, baik yang to date maupun month to date itu target kita setup di sini nanti kita terangkan. Varian adalah selisih antara aktual dan target. Demikian juga year to date bahwa actual itu adalah sampai dengan hari ini. Jadi selama setahun nanti ini akan reset menjadi nol lagi setelah 1 tahun. Nah, seperti itu. Kalau ini setiap 1 bulan, month to date. Kalau year to date itu akan reset setelah 1 tahun, kembali ke nol lagi. Target itu adalah kumpulan dari target-target month to date. Varian selisih dari aktual dan target. Oke, sekarang kita coba mengisi target ya. Ini ada hijau sama merah. Kalau hijau ini terpenuhi targetnya, kalau merah berarti tidak terpenuhi. Nah, artinya ini tidak selalu harus hijau karena misalnya out of order ini tidak selalu harus tercapai. Kalau bisa di bawah itu, jadi di bawah target ya. Room occupied ini harus hijau, room sellable itu harus hijau misalnya gitu ya. Oke, sekarang kita coba melakukan setup target. Kita coba room occupied ini ya. Ini ada targetnya masih 0. Nah, ini coba kita setup. Kita klik ini, room occupied. Oke, akan tampil seperti ini. ID-nya nomor 7, room occupied. Actual month-nya 7. Actual ini month to date yang saat ini ya. Kemudian actual year-nya ini yang year to date-nya sampai dengan sekarang, actual. Oke, room occupied. Januari berapa? Misalnya satu bulan itu saya target ada misalnya 50 gitu ya. Kalau saya copy Januari itu all berarti semua ini menjadi 50. Kita samakan gitu ya. Kita coba copy Januari to all.
Oke. Nah, ini dia. Jadi saya room occupied. Ada 7. Nah, ini 50. Nah, ini ada year to date-nya, targetnya 250. Kenapa? Karena saya sekarang ada di posisi bulan Mei. Mei berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei. Jadi ada 5. 5 kali 50, 250. Ini adalah total dari target bulan selama setahun sampai dengan bulan ini. Nah, coba misalnya kita rubah. Misalnya ini kita rubah menjadi 70. Misalnya ini 70 juga. Terus kita simpan, bukan yang ini ya, kita simpan pakai submit. Maka tampilannya tidak 250 lagi, tapi 290 karena tadi ketambahan 2020 dari bulan Februari dan Maret. Nah, ini jadi akumulasi dari Januari, Februari, Maret, April, Mei. Jadi ada 290. Seperti itu ya target ya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang apa yang ada di description, apa aja poin-poin. Total room adalah room yang Anda punya. Ini adalah kalau Anda lihat di sini ada setup room, room number. Nah, ini adalah semua yang ada di kamar yang kita miliki ya. Jadi ada berapa kamar itu adalah total room. Ya, ini 47. Ya, kita balik lagi 47. Nah, ini tidak apa namanya? Tidak ada targetnya ya karena ini sesuai dengan kamar yang kita punya. Kemudian yang kedua ada out of order. Kamar rusak. Kamar rusak itu ada kalau Anda melakukan penandaan di room status kamar yang rusak. Ini dia out of order 1. Kamar superior. Nah, ini di housekeeping room status kita lihat out of order. Oke, itu adalah out of order hari ini. Kemudian house use. House use ini adalah kamar house use. Jadi yang digunakan oleh manajemen sendiri. Biasanya tidak untuk dipakai untuk tamu, tapi dipakai untuk sendiri. Misal ini saya rubah menjadi house use. Nanti kita coba perubahannya pada saat naik audit. Ini, kemudian ini saya ganti house use ya. Nah, ini. Jadi sebelumnya tadi ini adalah walk-in ya, kita rubah menjadi house use. Oke, nanti berarti harusnya ada satu house use nanti. Oke, kemudian seperti saya bilang tadi ini bukan current ya, ini adalah yang tadi malam. Room sellable ini adalah total room dikurangi out of order dikurangi house use sehingga ada yang bisa dijual itu 46. 46 occupied room yang terisi ada 7 saat tadi malam. Tadi malam itu kemarin ya, itu ada 7 kamar yang terisi. Cash indosnya kemarin itu ada 17 ya. Pada saat malamnya itu ada 7 yang terisi, cash in-house-nya kemarin ada 17. Ya, 17. Jadi ada yang sudah check out dan sebagainya ya, ready use dan sebagainya. Kemudian available tonight itu adalah yang tersedia tadi malam. Tersedia tadi malam. Ini harusnya kecil karena harusnya dalam satu malam itu semua terjual. Ini hanya kecil harusnya kan gitu ya. Oke. Kemudian okupansi tadi malam itu adalah 15%. Okupansi itu adalah ini yang disimpan. Ini karena okupansi ya, karena ini kalau sudah malam ini akan pindah ke sini ya. Ini yang disimpan. Nah, itu disimpan, dimasukkan ke statistik. Kemudian arrival itu yang datang itu adalah ini. Nah, nanti kalau ini cuma satu, departure satu ini yang disimpan di room statistik arrival dan departure. Jadi nanti kalau kita melakukan audit ini harusnya satu-satu okupansinya 12. Room revenue
Room revenue adalah revenue pada saat kita melakukan next audit. Ya, ini room revenue. Ini 700 dan 500 dan 400. Nah, ini 1.600.000 revenue today ada 1.600.000. Nanti kita ingat-ingat bahwa revenue yang kalau kita naik audit nanti menjadi 1.600.000. Number of pack itu adalah jumlah packs. Jadi setiap cash in house itu ada pack-nya. Nah, packs ini yang direkap di room statistik. Oke. Nah, kita lihat sekali lagi. Jadi nanti ini pada saat di next audit akan pindah ke sini. Nah, demikian juga ini juga bertambah sejumlah ini. Jadi ini bertambah terus. Karena ini masih sekali kita lakukan berarti ini sama. Coba nanti kita 2 kali berarti ini bertambah ke sini ya. Nah, oke. Sekarang kalau sudah kita setup ini semua, coba kita lakukan make audit untuk melihat perubahannya. Make audit sudah diterangkan di video sebelumnya, ini harus kosong semua. Dalirnya tadi 1.600.000 ya. 1.600.000. Revenue-nya 1.600.000. Coba kita yang ini daily rate consist-nya 1750. Ini ada yang bukan, sudah check out kemungkinan. Oh maaf, ini yang tadi malam 1.600.000. Jadi nanti yang masuk adalah 1.600.000. Sedangkan ini yang akan masuk besok hari. Kalau yang ini tadi malam, yang ini akan disimpan untuk besok 1.750. Oke. Jadi nanti yang disimpan adalah 1.600.000 yang untuk transaksi hari ini. Oke, kita lakukan net audit. Kita tunggu proses net audit beberapa saat sampai dengan tulisan posting sukses. Oke, setelah sukses, sekarang yang kita analisa adalah perubahan dari room statistik. Nah, ini dia. Seperti saya bilang tadi, ini pindah ke sini, nambah, demikian juga ini pindah ke sini. Ini pindah ke sini juga. Cuman ini menjadi tidak sama angkanya, karena ini sesuai yang barusan tadi kita lakukan. Ini seperti saya bilang tadi, 1-1. Nah, ini 1.600. Saya bilang tadi. Nah, ini. Room levelnya 39 dan seterusnya. Nah, seperti ini. Nah, ini tidak sesuai dengan current status. Why? Ya, karena ada yang sudah check out. Jadi yang check out, day use misalnya seperti itu, tetap dihitung sebagai okupansi. Jadi tidak selalu sama dengan current status. Nah, ini dan sebagainya. 7 bertambah ke sini dan seterusnya. Nah, seperti itu room statistik. Anda bisa melakukan print jika untuk analisa manajemen, maka ini saya pikir harus di print setiap hari untuk menganalisa perkembangan dari hotel kita. Seperti itu. Nah, ini tapi yang jelas harus disimpan berapa targetnya yang diinginkan oleh manajemen. Nah, ini sudah di print ya. Ini print. Oke, demikian tentang room statistik. Semoga cukup jelas. Room statistik adalah salah satu bagian dari modul-modul yang ada di marketing, semua yang berhubungan dengan informasi tentang perkembangan hotel kita. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih.